Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Husna. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu The Atkinson-Shiffrin Model. Dalam menjelaskan memori, manusia sedang marak-maraknya ketika Atkinson dan Shiffrin menjelaskan model mereka yang disusun berdasarkan gagasan bahwa struktur-struktur memori bersifat stabil dan proses-proses kontrol berupa kontrol faktor-faktor tak tetap. Atkinson dan Shiffrin meminjam konsep dualistik memori dari Waugh dan Norman, namun mendalilkan adanya lebih banyak subsistem dalam STM dan LTM, model-model awal tentang memori. Menurut Atkinson dan Shiffrin, bersifat terlalu menyederhanakan dan tidak cukup kuat untuk menangani kerumitan proses atensi, proses membandingkan stimuli, pengendalian dalam mengambil memori, pemindahan dari STM ke LTM, pencitraan memori, penyajian sensorik, dan sebagainya. Mungkin sekian saja materi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam model Atkinson dan Shiffrin, memori memiliki 3 area penyimpanan. Yang pertama, register sensorik. Yang kedua, penyimpanan jangka pendek. Yang ketiga, penyimpanan jangka panjang. Sebuah stimulus dengan seketika diproses dalam dimensi sensorik yang tepat dan selanjutnya bisa hilang ataupun diproses lebih lanjut. Bisa jadi ke penyimpanan jangka pendek ataupun ke penyimpanan jangka panjang. Baiklah, selanjutnya yaitu the level of processing approach. Tingkat model pemrosesan oleh Craig dan Lockhart pada tahun 1972 berfokus pada pemrosesan yang terlibat dalam memori dan memprediksi semakin dalam informasi tersebut diproses, maka semakin lama jejak memori akan bertahan. Jadi, Craig dan Lockhart ini membagi tingkat pemrosesan menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat struktural, yaitu pemrosesan yang paling dangkal di mana kita hanya memperhatikan tampilan luar sebuah kata. Yang kedua yaitu tingkat fonemik, merupakan pemrosesan yang lebih dalam di mana kita mendengarkan bunyi suatu kata. Yang ketiga yaitu tingkat semantik, merupakan pemrosesan yang terdalam di mana kita mempertimbangkan arti kata tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai dari Tulving's model. Endel Tulving adalah psikolog eksperimental berasal dari Kanada, kelahiran Kanada dan ahli saraf kognitif. Ia dikenal karena penelitian perintisnya pada memori manusia. Tulving mengusulkan perbedaan antara ingatan untuk pengetahuan umum dan ingatan untuk peristiwa. Dia berpendapat bahwa memori jangka panjang terbuat dari 2 sistem yang berbeda, namun saling berinteraksi, yaitu memori semantik, memori episodik. Memori semantik adalah memori untuk makna dan fakta. Memori ini berisi apa yang diketahui orang. Informasi semantik tidak dapat diberi tanggal untuk sementara waktu. Sedangkan memori episodik berisi informasi tentang pengalaman pribadi seseorang. Informasi episodik dapat diberi tanggal sementara. Ini berarti disimpan dengan beberapa informasi tentang kapan dipelajari. Tulving berfokus pada sifat materi yang disimpan dalam memori dan membedakan antara 2 jenis memori, episodik dan semantik. Kemudian dia menambahkan kategori lain yang disebut dengan memori prosedural. Ia menekankan bahwa ingatan jangka pendek merupakan sistem ingatan yang terpisah. Tulving percaya bahwa pengetahuan prosedural adalah sistem pertama yang berkembang selama masa bayi, diikuti oleh pengetahuan semantik dan terakhir dari semuanya, memori episodik. Memori prosedural meliputi pengetahuan bagaimana urutan mengerjakan sesuatu dan menghubungkan antara stimulus dan respon. Memori ini hampir mirip dengan memori deklaratif. Pada dasarnya, memori prosedural juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Yang membedakan adalah
pada memori prosedural, seseorang akan menyelesaikan suatu masalah tanpa harus melakukan proses recall yang panjang. Contoh dari memori prosedural yaitu ketika seseorang akan mengendarai sepeda motor, ia tidak harus berpikir keras mengenai bagaimana cara menjaga keseimbangannya, karena secara otomatis dia sudah terbiasa menaiki sepeda motor tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pemrosesan terdistribusi paralel. Model memori paralel distributed atau processing PDP didasarkan pada sebuah gagasan bahwa otak tidak berfungsi dalam serangkaian aktivitas melainkan melakukan berbagai aktivitas pada saat yang bersamaan atau sejajar satu sama lain. PDP ini berbeda dari model lain karena tidak berfokus pada perbedaan di antara berbagai jenis memori. Sebaliknya, PDP mengusulkan bahwa proses kognitif dapat diwakili oleh model di mana aktivasi mengalir melalui jaringan yang menghubungkan sebuah unit atau node mirip neuron, yaitu paralel. Lebih dari satu proses yang terjadi pada satu waktu, pemrosesan terdistribusi, pemrosesan yang terjadi di sejumlah lokasi yang berbeda. Nah, PDP itu sendiri memiliki memori terdiri dari jaringan unit yang terhubung menurut bobot koneksi yang bervariasi. Ketika sebuah unit itu mencapai tingkat kritis aktivasi, itu dapat mempengaruhi unit lain baik dengan menariknya jika bobot koneksi positif ataupun dengan menghalanginya jika bobot koneksi itu sendiri negatif.